Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Marhamah yang sudah memandu prosesi sungkeman dengan penuh haru. Penghargaan kepada Ananda yang sudah berhasil menghafal 2 juz. 1. Ananda Muhammad Fatin Zakwan dengan hafalan juz 30 dan juz 29. 2. Ananda Iqbal Febrian Wahyu Saputra dengan hafalan juz 30 dan juz 29. 3. Ananda Muhammad Fadil Afda Kusuma dengan hafalan juz 30 dan juz 29. 4. Ananda Muhammad Maftuhul Arzak dengan hafalan juz 30 dan juz 1. 5. Ananda Abdullah Izharuddin dengan hafalan juz 30 dan juz 1. 6. Ananda Vina Afiatul Husnaida dengan hafalan juz 30 dan juz 1. Dimohon dengan hormat untuk Bapak Imroni MPDI bisa memberikan penghargaan kepada Ananda Muhammad Fatin Zakwan dan Iqbal Febrian Wahyu Saputra. Kemudian dengan hormat kepada Ibu Tuti Irianingsih, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan, mohon maaf, untuk bisa memberikan penghargaan kepada Ananda Muhammad Fadil Afda Kusuma dan Muhammad Maftuhul Arzak. Dimohon dengan hormat Ibu Ati Rohmiati, Sarjana Ekonomi, dimohon untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Abdullah Izharuddin dan Ananda Vina Afiatul Husnaida. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imroni, Ibu Tuti, dan Ibu Ati. Kemudian anak-anak bisa duduk kembali. Dan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan wali wisudawan yang akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan Wibowo SPDI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
yang kami hormati para alim, para ulama yang senantiasa kami taati segala dawuh-dawuhnya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pembina dan pengurus harian Yayasan Yapis cabang Ambarawa yang saya hormati. Yang saya hormati pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Ibu Dr. Anda Janur Salihah MPD. Saya baru saja datang dari Suruh, Bu. Jenengan sambut tindak. Yang kami hormati Bapak Camat Ambarawa atau yang mewakili, dan yang tak lupa yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Sudirman Ambarawa Bapak Imroni MPDI, dan yang tak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Islam Sudirman Ambarawa, dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu wali santri, wali wisudawan, serta para anak-anak wisudawan tahfidz SMP Islam Sudirman yang kami cintai. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkaliman rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahim di balai Islam ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti dengan syafaatnya besok dari yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta para wisudawan tahfidz Al-Quran yang kami muliakan, izinkan saya mewakili dari seluruh wali santri wisudawan tahfidz Al-Quran. Yang pertama, kami sangat merasa bangga, bahagia, dan sangat bersukacita karena atas bimbingan, atas arahan, atas petunjuk daripada para ustadzah dan ustadz untuk membimbing anak-anak kami pada kesempatan kali ini bisa menghafal di juz 29, 30, dan juz 1. Tentunya ini suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami mewakili dari semua orang tua yang ada, dan berharap kepada anak-anak yang hari ini sudah tahfidz Al-Quran di juz 29, 30, dan 1, jangan pernah berbangga atau berputus asa, karena Al-Quran masih perlu. Kita juga sangat berharap anak-anak menghafal pada juz-juz yang berikutnya, karena Al-Quran tadi disampaikan menjadi syafaat, menjadi petunjuk, dan menjadi pedoman bagi kita semuanya agar nanti menjadi hamba-hamba yang solih dan solihah. Yang selanjutnya, kami juga mewakili mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam anak-anak kami ketika dituntun, ketika diajar dalam menghafal Al-Quran, ada rasa ogah-ogahan, ada rasa yang belum bersemangat. Dengan kesabaran, dengan ketulusan Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah yang ada, panjenengan semua berlapang dada dengan ikhlas terus membimbing. Sekali lagi, apabila ada hal yang tidak berkenan, mewakili dari seluruh wali santri, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir pada kali ini tidak hanya orang tua dan putra-putrinya, semua yang hadir adalah ahli Quran. Ahli Quran, dan semuanya pada kesempatan ini
Saya tidak bisa berkata banyak-banyak, hanya rasa terima kasih atas ridho Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyana bahwa Allah memberikan rahmatnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kurniawan Wibowo SPDI yang sudah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengawas pendidikan agama Islam, Ibu Dr. Hajah Nur Solihah MPD. Kepada Ibu Dr. Hajah Nur Solihah MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sawah. Siapapun yang menjawab salam, insya Allah hidupnya berkah. Amin. Saya ulang lagi, kurang semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, pembina dan pengurus YAPIS cabang Ambarawa yang telah mewakafkan waktunya, ilmunya, tenaganya, bahkan materinya untuk kemajuan Islam, terutama di lembaga pendidikan baik dari TK, Pak, SMP, SMA, bahkan juga SMK, luar biasa. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu, para pembina dan pengurus YAPIS diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, dan masih terus jihad berjuang, terutama di Kecamatan Ambarawa yang luar biasa. Tepuk tangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu kita. Yang kami hormati tentunya saudara saya, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Sudirman Ambarawa, yang dengan kegigihan, tanpa lelah, banyak ide, kreativitas, dan selalu berdiskusi dengan siapapun demi kemajuan dari SMP Islam Sudirman, dan juga termasuk Bapak Ibu guru keluarga besar SMP Islam Sudirman Ambarawa. Yang kami hormati, Forkompincang, mungkin ada yang mewakili dari Kecamatan Ambarawa, derek titip Pak. SMP Islam Sudirman, mudah-mudahan melalui kita bersama semakin maju, semakin berkah dengan ide-ide kreatifnya. Tidak lupa kepada orang tua wali wisuda yang hari ini tentunya tidak tergambarkan dengan kata-kata. Saking senengnya tadi diwakili oleh anak saya, Bapak Kurniawan Wibowo. Beliau adalah guru SMP Negeri 3 Suruh. Kebetulan saya mbokne juga. Kemarin kita bersama di sana telah tadi mewakili orang tua wali menyampaikan rasa yang tidak tergambarkan. Betapa bangganya, betapa senangnya panjenengan saat ini menyaksikan putra-putri tampil luar biasa, mampu membawa keberkahan dalam keluarga yang di akhirat nanti adalah akan memberikan mahkota yang indah untuk panjenengan semuanya. Allahumma amin. Tidak lupa anak-anakku semuanya, calon-calon ulama-ulama besar yang memiliki banyak
murid, banyak santri, dan memiliki pesantren yang luar biasa. Allahumma amin. Dan juga anakku, apapun profesi kalian nanti, mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu, dengan Al-Quran, mampu membawa Indonesia lebih baik lagi, lebih berkah, terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Selanjutnya saya sebagai wakil dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang, melalui saya sebagai pengawas pendidikan agama Islam tingkat menengah, menyampaikan rasa terima kasih dan bangga sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kepada SMP Islam Sudirman Ambarawa yang tampil beda. Tidak SMP yang biasa-biasa saja, tetapi SMP yang luar biasa karena memiliki program tahfidz yang tidak dimiliki oleh SMP-SMP lain pada umumnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sungguh satu kemajuan yang luar biasa. Kalau kemarin saya pernah studi banding ke Pekalongan, ada sekolah sisan ngaji program. Kalau ini tidak, ngaji bablas sekolah. Jadi ngaji dulu. Ya, sekarang banyak program baik di negeri maupun swasta dikemas. Sekolah bablas ngaji, sekolah sisan ngaji. Kalau di SMP ini kita berharap ngaji bablas sekolah seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah ngajinya. Insya Allah kecerdasan yang dimiliki anak dengan menghafal Al-Quran, mata pelajaran lain ngikut, kelut semua. Ketika hafalan Al-Quran itu bisa dipegang oleh anak, maka insya Allah pelajaran lain itu kecil, semua bisa diatasi dengan baik asal kecerdasan Al-Quran telah diperoleh. Maka Bapak Ibu Wali tidak salah panjenengan menyekolahkan di SMP Islam Sudirman Ambarawa yang beda dengan yang lain. Awal jam itu sudah digentor, ditraining, dimurojaah dengan Al-Quran, baru mata pelajaran yang lain. Panjenengan tidak usah khawatir ketika pulang sekolah, ketika pergaulan, pasti anak-anak berpegang pada Al-Quran. Nyicil ayam ketika orang tua di rumah, anaknya belum pulang, beribu pertanyaan, beribu pikiran muncul. Tetapi ketika anak-anak panjenengan sudah kenal Al-Quran, hafal Al-Quran, insya Allah hatinya sudah dipegang. Nyicil ayam Bu. Ke depan pergaulan tidak semakin ringan, tetapi butuh perhatian yang luar biasa. Untuk itu sangat tepat SMP Islam Sudirman Ambarawa melalui tangan dingin Ustadzah Marhamah beserta ustadzah yang lain telaten untuk mengawal anak-anak, sehingga hari ini kita menyaksikan sudah ada yang hafal 1 juz, 2 juz, bahkan 3 juz, mulai juz 29, juz 30, lanjut ke juz 1. Luar biasa. Mudah-mudahan brand dari SMP Islam Sudirman ini diikuti oleh lembaga pendidikan di bawah YAPIS yang lain, mulai dari SMA dan SMK barangkali, atau bahkan SD-nya, agar kita ciptakan generasi-generasi Qurani di Kecamatan Ambarawa ini, membawa nama harum bumi Serasi, membawa keberkahan Jawa Tengah, dan membawa kemaslahatan Indonesia. Allahumma amin.
Untuk itu selamat, selamat dan selamat. Mudah-mudahan kalian semua benar-benar menjadi generasi Qur'ani yang mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih nyaman, lebih dingin, lebih tentram, sehingga tercapai cita-cita bersama Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sekian dari saya, dari Kementerian Agama. Sekali lagi terima kasih programnya Pak Imron. Lanjutkan, tingkatkan, kuatkan. Monggo Bapak Ibu yang punya tetangga, punya anak, punya cucu, punya keponakan, ajak ke SMP Islam Sudirman Ambarawa, agar tidak hanya mendapat ilmu tetapi iman tergali, iman terkuatkan, dan lulus menjadi hafidh yang akan geret kita bersama sebagai orang tua nanti di jannahnya Allah. Allahumma amin. Selagi selamat untuk semuanya, kepada Bapak Ibu juga pembina dan pengurus Yapis, luar biasa penjenengan gigih berjuang. Lanjutkan Bapak, teruskan dan tingkatkan. Tunggu dinunggo nggih, mudah-mudahan selalu apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah, selalu dalam bimbingan Allah, dan tentunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lain, saya tutup dengan pantun juga, jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli buah naga. Kalau ingin pinter dan kaya raya, sekolahlah di SMP Islam Sudirman Ambarawa. Oke. Kenapa kaya raya? Bisa jual. Kaya iman, kaya ilmu, kaya amal, kaya hati, kaya harta. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Nur Solihah MPD yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Camat Ambarawa, Bapak Wahyu Pito Nugroho SHMH atau yang mewakili. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben ketok kacamatane cap. Ki sing pas tengah-tengah mungkin. Terima kasih yang terhormat Bu Nur dari Suruh. Saya sudah kenal karena saya disuruh tahun 2023. Dan Yayasan Islam Sudirman, Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman, di mana saya dulu berasal karena saya adalah SMA Islam Sudirman Ambarawa. Terima kasih. Semoga tidak hanya SMP ini, SMA, SMK nanti juga akan menjadi meniru seperti ini, bisa menjadi tahfidz Al-Quran. Bapak Pito, Bapak Camat tidak bisa hadir karena ada acara yang lain. Salam dari Bapak Pito pada panjenengan semua, pada pengurus yayasan, kepada kepala sekolah dan staf pendidikan, guru-guru, siswa, dan orang tua murid. Dukungan orang tua murid sangat penting. Oleh karena itu kami motivasi supaya ini nanti tetap menjadi program untuk yang tetap dan dilanjutkan. Karena Al-Quran adalah akhlak Kanjeng Nabi. Bapak Ibu semua yang hadir, sedikit-sedikit saya juga mampu Mbah Mansur.
Jadi juga jangan sampai pedot hubungan kita dengan pendiri. Dulu namanya Gupi, sekarang namanya Yapis. Karena kita harus mendoakan terus, dan kegiatan ataupun anak-anak yang sudah bisa melakukan kegiatan yang terbaik ini adalah yang namanya bisa mikul dur mendem jeru, berbuat yang terbaik untuk orang tua, berbuat yang terbaik untuk leluhur, dan memendam apa yang tidak baik. Jangan diperlihatkan, jangan. Oleh karena itu ada satu terakhir dari saya. Sunan Kalijogo sudah pernah dipesan oleh orang tuanya pada saat dia diusir dari rumah. Oleh ibunya dia dikatakan bahwa suatu saat nanti jika ayat-ayat Al-Quran yang kamu suarakan itu tidak bisa menggetarkan bumi Tuban, jangan kamu anggap saya orang tua. Oleh karena itu sekarang sudah anak-anak sudah bisa menggetarkan bumi Ambarawa dengan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman yang akan disampaikan oleh Bapak Nurdiansyah Ahmad Winoto STMkom. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Yai Nafis selaku pembina Yapis, Bu Ati pembina Yapis, Pak Zen, alhamdulillah. Yang saya hormati Bu Titi pengurus, Pak Kiai dari Kupang, alhamdulillah, supir Pak Kodam, ada tugas RT-nya beda ya Pak ya. Yang saya hormati Ibu Pengawas PAI Bungur, alhamdulillah, perwakilan dari kecamatan. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, ini tamu undangan Pak Sino, dan wali santri yang hari ini insya Allah berbahagia semuanya. Dan tak lupa anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 SMP Islam Sudirman 2 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 kita diizinkan Allah bisa bertatap muka di ruangan ini, insya Allah sedaya sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu pangapunten, mohon izin Pak Zen, Bu Ati, Bu Titi, Pak Nafis, saya ini atas nama dari Yapis, saya karena beliau Pak Willy betul sakit rapuh dan mewakilkan saya untuk memberikan sambutan, sekaligus saya juga dari komite dan saya wali murid wali santri
niki wau melu nangis Bapak Ibu. Iki aja matur napa bingung lho Pak. Yang jelas Bapak Ibu wali santri hari ini bahagia nggih. Niki wau tidak ada yang tidak nangis. Jenengan seneng napa senang? Senang nggih, bahagia nggih. Alhamdulillah. Anak-anak gimana hari ini? Senang ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini semuanya bahagia. Ini yang pertama yang mau saya sampaikan. Jadi tidak ada yang tidak bahagia. Ini matur suwun sekali Pak Ibu. Kemudian kami dari yayasan, mewakili yayasan, insya Allah mendukung semua kegiatan program sekolah, program tahfidz yang ada di SMP Islam Sudirman Ambarawa. Ini tadi saya duduk di sebelah Pak Nafis berpikir momen yang terbaik untuk mendeklarasikan ada yel-yel. Saya nanti mengucap, anak-anak perhatikan ya. Kalau Pak Nur nanti ngomong santri sudah, jawabannya apa? SMP Islam Sudirman Ambarawa, gitu ya. Latihan dulu. 1, 2, 3. Santri sudah. Sekali lagi. Kamera, video. Ini dari SMK Sudirman ini, broadcasting. Santri sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi SMP Islam Sudirman ini hampir keliru terus Pak, mau ada duanya. Saya kalau nyambut itu kulino di Sudirman juga. Jadi SMP Islam Sudirman Ambarawa menika sekarang beda. Tadi leres sangat yang ditindakake Bu Nur. Beda Bapak Ibu. Yang mungkin ini SMP ini kan sudah lama ya, sudah mungkin 30 tahun lebih dan pengalamannya sangat-sangat luar biasa. Dan ini hari ini saya mewakili yayasan, mewakili wali murid sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat bangga. Insya Allah kegiatan ini yang mengantarkan kepada kita semuanya untuk menjadi calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Dan Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Sekarang sudah ada kurikulum, kersane mboten salah ini. Kurikulum tahfidz Sudirman. Mau izin ya Bu. Jadi kurikulum tahfidz Sudirman yang diampu oleh Ibu Marhamah dan Ibu Siti Aminah. Ini dipimpin oleh Pak Imroni. Insya Allah ini yang menjadikan Sudirman lebih kuat lagi, lebih unggul lagi. Dan nanti sebutan santri sudah kita mulai gerakkan mulai hari ini melalui tampilan perdana wisuda tahfidz ini, karena ini yang perdana Bapak Ibu. Tahun kemarin masih gabung dengan ujian kelas wisuda kelas 9, tapi tahun ini bisa mandiri. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Im, terus semangat dan ini luar biasa. Nggih, insya Allah ini menjadi yang utama bagi SMP Islam Sudirman Ambarawa dan menjadikan semangat spirit untuk lebih maju lagi, lebih kuat lagi. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah Pak Im yang sudah berupaya sebaik mungkin ini, dan Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah yang ada di SMP Islam Sudirman. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada wali santri semuanya. Matur suwun ya Bapak Ibu sudah menitipkan mempercayai kami. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama, kita dorong, kita kembangkan lagi, kita woro-woro lagi agar lebih banyak lagi. Yang insya Allah tahun depan, kemarin saya sempat ngobrol dengan anak-anak, kalau yang sekarang juz 29 berarti besok ada yang mau juz 28 atau juz 1.
silahkan. Jadi semangat, intinya tiap tahun nambah 1 juz, tiap tahun nambah 1 juz. Insya Allah yayasan akan mendukung, yayasan akan mempromosikan semuanya. Dan ini nanti anak-anakku yang sudah mendapat hafalan, ini promosi Pak Il, yang nanti mau masuk SMK Sudirman 2 nanti prioritas. Amin Allahumma amin. Mau ya? Yang sudah punya hafalan masuk SMK Sudirman 2 nanti prioritas ada beasiswa. Amin. Insya Allah. Saya kebetulan kepala SMK. Jadi nanti ada 4 anak-anak TJKT, DKV, broadcasting dan otomotif sepeda motor. Silahkan, insya Allah dijamin kerja. Alhamdulillah kemarin mungkin numpang iklan gede, kami meluluskan 85 anak, semuanya sudah bekerja dan tidak ada yang nganggur. Allahumma amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Insya Allah kami doakan mulai dari kepala sekolah, ustadz-ustadzah, wali murid semuanya dan anak-anakmu semuanya insya Allah terus bisa menghafalkan Quran, bisa mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kalian semua bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang membanggakan bapak ibunya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Nurdian Syekh Ahmad Winoto SDMkom yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sekaligus acara terakhir adalah Maidoh Hasanah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Pusat Pendidikan Islam Sudirman, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhnafis Mansur MM. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhnafis Mansur MM, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Majelis Ulama, yang kami hormati juga Ibu pengurus Yayasan Ulama maupun Ketua Yayasan Ulama yang dimanfaati Kepala SMK Islam Sudirman Manggarai. Yang kami hormati Bapak Kiai Ahmad Qodar yang kita muliakan. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Islam Sudirman Manggarai, dan lupa yang kami hormati dan muliakan Ibu Nyai Nur Soleha MPDB, ini guru saya. Jadi saya ayam nanti kalau ada salah-salahnya letakkan tegak gitu. Bapak Ibu wali santri serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu serta adik sekalian, tadi wali santri menyampaikan bahwa kita didoakan menjadi ahli surga. Terus Bu Soleha juga menyampaikan bahwa melalui SMP Islam ini terbentuk akhlak karimah, akhlak-akhlak Al-Quran yang akan menjiwai generasi kita. Dua hal ini sudah dicoba diikhtiarkan oleh Bapak Imam beserta tim kurikulum dan guru pengajar. Apa yang beliau lakukan untuk mewujudkan ahli surga sekaligus membentuk akhlakul karimah yang akan mengarah ke ahli surga? Yang pertama, Pak Imam
setiap siswa yang masuk kelas itu berdoa. Apa yang didoakan? Yang pertama yaitu baca Al-Fatihah. Dasar yang digunakan Pak Imron dengan berdoa baca Al-Fatihah yaitu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala Al-Fatihah seperti dua pahala ulangi, pahala Al-Fatihah seperti pahala 2/3 Al-Quran. Sumber dan Fatihah Amal halaman 654. Jadi anak masuk sekolah baca Fatihah itu anaknya dapat pahala 2/3 Al-Quran, bapak ibunya dapat terima pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dari anak itu. Gurunya ada di mana sama, komitenya sama, semua yang terlibat apalagi namanya karena yang beliaunya. Terus yayasan di mana sama, jadi semua yang terlibat, semua yang mendukung proses belajar mengajar di SMP selama ini insya Allah dapat terima sama. Allahumma. Kemudian setelah itu Pak Im tuntun, yuk maca Asmaul Husna. Hadis yang digunakan dasar Pak Im digunakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menjaganya maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Ahmad. Jadi tiga-tiganya menyampaikan hadis tersebut yang sama. Ini menunjukkan bahwa hadisnya bagus. Ikhtiar yang kedua itu seperti ini toh, dijajal surga. Jodoh bocah ini dididik, dituntut, dibiasakan untuk menjadi ahli surga setiap hari. Kemudian yang ketiga, beliau membiasakan doa mohonkan ampun kedua orang tua dan muslimat. Dasar hadisnya bagaimana? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohonkan ampun kepada muslimat, maka setiap satu muslim laki-laki dan satu muslim perempuan diberi pahala oleh Allah satu kebaikan atau satu pahala. Saat ini ada 1,97 miliar orang Islam yang sudah meninggal dari Nabi Adam sampai saat ini. Saya taruhlah sama. Berarti kalau saya jumlah ada 3,94 miliar orang Islam. Kalau yang sholat sepertiganya berarti 1,3 miliar pahala yang tercurah setiap hari kepada siswa, kepada kedua orang tua maupun kepada seluruh yang terlibat. Allahumma. Begitu hebatnya cara menuntun SMP tahfidz kita untuk menjadikan orang-orang yang berproses, orang yang terlibat di dalam kegiatan SMP tahfidz kita ini untuk menjadi ahli surga. Habis itu apa yang dilakukan Pak Ibu? Beliau belajar sekali datang langsung buka. Hadis yang digunakan Pak Imron yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga 2 rakaat sholat duha, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Setiap hari Bapak Ibu panjenengan didongakkan Citra Quran untuk dihapus dosanya setiap hari. Setelah itu beliau melaksanakan hafalan Al-Quran yang digunakan dasar
surat Al-Fatir ayat 29 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dalam Al-Quran, mendirikan sholat, menampakkan sebagian dari rezeki yang aku anugerahkan kepadanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Saya tadi punya jadi perniagaan tidak akan rugi apa? Di catatannya berbunyi ternyata surganya Allah. Jadi lejan arah ini jadi ahli surga. Pak Imron itu sekarang luar biasa, dituntut sedemikian rupa agar nanti putra dan bapak ini dan orang-orang yang terlibat menjadi ahli surga semua. Kemudian setelah itu pelajaran umum. Habis pelajaran umum, guru agama masuk untuk memberikan pelajaran. Dasar yang digunakan adalah hadis yang berbunyi demikian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid hanya untuk mencari ilmu atau mengajarkannya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala berhaji yang hajinya sempurna. Hadis riwayat Tabrani, Mutaqab halaman 250. Bapak Ibu, dalam seminggu putra putri kirim pahala haji jenengan 2 kali. Karena pelajarannya 3 jam seminggu, maka dibagi jadi hari Senin sama Kamis atau Selasa sama Jumat begitu. 2 hari ini mengirim pahala haji panjenengan. 1 kali haji itu harganya 89 juta. Disuci di pemerintah, akhirnya masyarakat membayar 54 juta. Kalau dengan borapenya 9 juta, paspor, visa, tas akuran, kue-kue dan lain-lain, berarti 100 kali haji sempurna itu 100 juta. Kalau seminggu 2 kali berarti 200 juta. Berapa saku yang bapak ibu berikan ke putra putrinya dibandingkan dengan sumbangsih putra putri panjenengan kepada bapak ibunya yang 2 kali haji sempurna. Allahumma. Kemudian setelah itu pelajaran umum lagi. Setelah pelajaran umum, jam menunjukkan 11.38. Masjid sebelah itu menyuarakan azan. Proses belajar berhenti dan menjawab azan. Setelah menjawab azan, langsung donga. Allahumma barik lana kita wa sholatul qiyam ati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa jalla maqamah dari wa ta'ala ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Kok gelem donga? Hadisnya bunyinya begini, barang siapa menjawab azan sampai dengan selesai, kemudian doa seperti yang saya ucapkan tadi, niscaya dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah di surga yang. Setelah selesai mendengar azan, anak bergegas untuk wudhu. Setelah wudhu, beliau doa. Dasar hadisnya bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudhu dengan sempurna, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alna tatahhirin. Pasti 8 pintu surga dibuka dan dipersilahkan masuk sesuai yang diinginkan. Allahumma. Luar biasa toh Pak. Prantamane Pak Im oleh rezeki putra lan panjenengan
menjadi ahli surga itu luar biasa. Setelah itu sholat jamaah mundur. Dasar hadis yang digunakan seperti apa? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka Allah akan memberikan 5 perkara. Yang pertama, yaitu dia akan dibebaskan kefakiran dunia. Apa yang dikatakan Ibnu Solihatan betul. Jadi kita ini ahli Al-Quran ini akan dijamin rezekinya, ilmunya sugih, pengetahuannya sugih, dampaknya bodohnya insya Allah nanti juga. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, menerima pencatatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, mampu melewati sirat bagaikan kilat yang menyambar. Dan yang kelima, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah itu selesai, imam duduk. Apa hadis yang digunakan Pak Ibu serta ini? Yaitu dunia demikian. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah sholat jamaah duduk di majelis mendengarkan kalam-kalam Allah dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Yang pertama, dia akan memberikan rezeki dari sumber yang halal. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, mampu melewati sirat bagaikan kilat yang menyambar. Yang kelima, akan dijemput dengan para nabi. Dan yang keenam, dibuatkan gedung di dalam surga terbuat dari jagung merah dan mempunyai 40 pintu. Allahumma luar biasa Pak ini program. Setelah itu ternyata dalam seminggu ada Jumat. Putra putri panjenengan pasti sudah mandi dulu, baru berangkat sekolah, mengikuti prosesi belajar mengajar yang ada di sana. Saat menjelang azan, anak-anak ini diperintah untuk segera wudhu. Tadi saya matur, kalau kita mengunjung dunia, maka pasti 8 pintu surga dibuka dan mereka bersahabat masuk sesuai keinginan. Setelah wudhu rampung, dia berangkat ke masjid terdekat, yaitu Lore, kira-kira 100 meter lah dari SMP Islam. Di sana ada masjid. Nah, hadis yang digunakan Pak In seperti apa? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada hari Jumat mandi sebersih-bersihnya, kemudian berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, kemudian duduk dekat dengan imam, kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak berbicara dan tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah Jumat, maka setiap langkahnya dihitung pahala puasa malam harinya, pagi harinya, puasa pada pagi harinya dan malam harinya, dihitung ibadah sholat selama 1 tahun, yaitu di tahun itu. Ini kan luar biasa betul. Jadi gelem langkah tok itu setiap langkah dicatat ibadah satu. Kalau 100 meter, taruhlah 1 meternya itu 2 langkah, 200 tahun. Paginya puasa, malamnya sholat. Setelah sholat Jumat, ini belum, tapi program berikutnya beliau akan menyampaikan kepada siswa. Habis sholat Jumat ada
adik-adik diminta untuk zikir subhanallahil adzim wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Apa? Bagaimana dasar hatinya? Ini ada di Insyakibat halaman 192. Barang siapa selepas sholat Jumat kemudian zikir subhanallahil adzim wa bihamdihi 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya 100.000 dosa. Dan kedua orang tuanya diampuni dosa-dosanya 24.000 dosa. Allahumma amin. Ini ikhtiar-ikhtiar dari Pak Im untuk menjadikan seluruh yang terlibat ini menjadi ahli-ahli surga. Bapak Ibu, kalau misalnya program SMP tahfidz kita luar biasa kayak gitu, tolong diceritakan yang baik-baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara. Tolong menceritakan yang baik-baik kepada mereka. Saya yakin orang yang mau ingin jadi ahli surga, dan di SMP tahfidz inilah jalan untuk mendidik, untuk latihan menjadi orang yang soleh, akhlak mulia, yang akan mengantarkan menjadi orang-orang yang ahli surga. Allahumma. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Tadi yang belum saya sebut ada Pak Camat, Nyun Sewu Pak Camat Kelebian tadi, ada juga Kepala MTS Ngampin Pak Sinu, ada lagi G maupun tamu undangan yang lain, ada yang itu kelebihan, mohon maaf. Demikian, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Muqaddam Al-Hafidh. Kepadanya disilahkan. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanal malikil wahhab, subhanal ghaffar tawwab, subhanal khaliqil khalqa min turab, subhana man amma bima'rufihi wa lam yatruk minhum ahada, subhana man lam yattakhidh sahibata wala walada, ya man la yunsabu ilayhi albanun wa la yufnihi tatawulul awqati wa la tuhinuhu sinun, ya man amruhu bainal kafi wan nun, ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma inna nahnu abiduka banu abidik banu imaik, nawasina fi qabdatik, madin fina hukmuk wa adlun fina qada'uk, fa innahu la hawla lana wa la quwwata lana illa bihawlika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka Allahumma kama amartana bis-su'ali ilaik wa nad'uka kama amartana bid-du'ai ilaik. Nas'aluka Allahumma bijahika anta Allah al-musamma billah. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna kulliha. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi jahil Qur'an. Nas'aluka Allahumma bi haqqil Qur'an. Nas'aluka Allahumma bi sirril Qur'an. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna kulliha. Nas'aluka Allahumma bi a'malina as-salihat qabaltaha minna. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم سلمنا مما نخاف في الدارين ببركة القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Ahmad Muqaddam Al-Hafidh yang sudah memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan sebelumnya kami sebagai pembawa acara memohon maaf apabila memandu acara pada siang hari ini terdapat banyak kesalahan maupun sikap yang kurang berarti hadirin. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Tahfidz Al-Quran SMP Islam Sudirman Ambarawa. Semoga hafalan yang telah diraih menjadi cahaya kehidupan, membawa keberkahan, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih tak lupa diucapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.